silakan masuk. Ibu mau cek kehadiran anak-anak. Ibu baca nama saja. Aditya Sadewa Pangga. Hadir tidak? Ada. Adrianus Israloki. Franciscus Padimega. Hilaria Karina Putri. Atas kehadiran anak-anak sekalian, sekarang kita mulai dengan doa pembukaan. Sebelum ibu mulai untuk menyampaikan sesuatu, tapi kita diawali dengan berdoa. Kita berdiri untuk satu orang yang ya, terima kasih. Ya, berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, hari ini kami akan mengalami kejatuhan kerajaan Israel. Ulangilah engkau diri kami atau kami mengapa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sekarang. Sekarang ibu membagi per kelompok. Jadi ada 10, berarti 3 orang. Ada 3 kelompok. Yang satu kelompok 4 orang, yang 2 kelompoknya 3 orang. Jadi kita bagi dulu kelompok. Aditya Sadewa Pangga tidak hadir. Adrianus Putrandoki. Habis itu Hilaria Kartina Putri, Franciscus Padimega. Anak-anak, sekarang kita mau menyanyikan sebuah lagu wajib nasional. Siapa yang bisa dirigen untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Ya, depan. Nah, kita semua berdiri dan dalam keadaan sikap siap. Kita menyanyikan lagu wajib harus sikap siap. Berarti kita menghormati kita punya tanah air. Mulai. Garuda Pancasila 3. Garuda Pancasila, Amuda Gandhowo, kalau kali lalu kamu sudah belajar mengenai Ester perempuan pemberani. Jadi ibu mau tanyakan sekarang. Jelaskan peran Ester bagi bangsa Israel. Siapa tahu? Ya. sebagai pejuang yang membela kebenaran bagi bangsa Israel. Ya. Tepuk tangan untuk Tessa. Pertanyaan nomor 3. Mengapa sikap peduli terhadap sesama itu penting? Berikan contohnya. Ya, Edia. Peduli karena merasa senasib dan sepenanggungan. Ya, contohnya seperti apa? Cetak. Nah, jadi peduli itu kita lihat saja Raden Ajeng Kartini benar merasa senasib dan sepenanggungan. Jadi Raden Ajeng Kartini karena melihat bahwa perempuan zamannya Raden Ajeng Kartini itu dia hanya tinggal di dalam rumah, dia tidak bergerak di luar seperti laki-laki yang lain. Akhirnya Raden Ajeng memperjuangkan supaya hak-hak asasi perempuan sama derajat dengan hak laki-laki. Sekarang kita mulai dengan pelajaran baru, yaitu tentang kejayaan dan keruntuhan kerajaan Israel. Jadi keruntuhan kerajaan Israel mempunyai tujuan. Yang kita mau pelajari, yang kita mau dapat pada hari ini, tujuan
tujuannya satu, menjelaskan bahwa kebahagiaan sejati akan diperoleh melalui kedekatan dengan Allah. Yang kedua, menemukan sebab-sebab runtuhnya kerajaan Israel. Yang ketiga, menguraikan kisah-kisah tokoh perjanjian lama seperti Daud, Salomo, dan Ester dalam kitab suci, kitab kedua Raja-Raja, bab 17 ayat 7 sampai 23. Yang keempat, mengumpulkan hal-hal yang dapat menunjang kejayaan suatu bangsa. Jadi kita sudah dengar bersama tujuan pembelajaran, ada 4 yang mau dicapai. Mau mendengar cerita? Mau. Ibu mau bercerita tentang 7 buli-buli emas. Tentang apa? 7 buli-buli emas. Jadi pada suatu hari seorang tukang cukur pergi di satu tempat yang angker. Dia jalan-jalan begini, dekat dengan sudah dengar sekarang ibu mau membagikan lembar kerja untuk diskusi bersama. Bertulis dia punya jawab ini, dia punya soal ini, pertanyaan. Baca dulu dia punya buli apa ini, cerita 7 buli emas. Akan bahagia kembali. Dia tanya sikap apa dari itu. Dia tidak pernah puas. Pelajaran apa yang mau kita petik dari cerita si tukang cukur tadi? Sudah? Kalau sudah, yang ketua kelompoknya berdiri untuk mempresentasikan siapanya hasil diskusi. Mulai. 1. Serakah rakus pelit. Nomor 2. Karena ia ingin memenuhi buli-buli emas yang setengah itu. Ya. Nomor 3. Korupsi. Nomor 4. Tidak boleh serakah, tidak boleh boros, tidak boleh rakus, jangan pelit. Kami dari kelompok 2 menghasilkan hasil diskusi kami. Serakah, yang pertama serakah rakus tanah. Yang kedua, karena tidak mengisi buli-buli emas itu sampai penuh. 3. Korupsi. 4. Jangan serakah. Ya. Kami dari kelompok 3 ingin melaporkan hasil diskusi kami. Nomor 1, serakah rakus tidak puas. Nomor 2, karena buli yang ke-7 belum penuh dengan emas. Nomor 3, contohnya orang-orang yang korupsi. Contohnya pejabat negara. Nomor 4, agar kita tidak boleh serakah. Ya. Tepuk tangan. Pelajaran yang mau kita sampaikan sekarang, karena itu adalah menjauhkan diri dari Allah, maka hidup kita tidak akan bahagia. Kalau kita menjauhkan diri dari Allah. Tapi kalau kita dekat diri dengan Allah, dengan cara apa? Cara berdoa. Kita memuliakan Tuhan, berarti kita mendekatkan diri dengan Allah. Dan hidup kita semakin semakin bahagia, karena Allah itu adalah sumber kebahagiaan sejati. Coba balik di lembaran LKPD itu ada perikop yang kita baca bersama tadi yang tentang kisah keruntuhan bangsa Israel. Coba silakan kerjakan, ada 4 nomor, 5 nomor di situ. 4 nomor? Ya. Iya. Iya.
Tidak ada raja yang pintar. Ya. Berapa? Nomor 2. Mengapa bangsa Israel ya, kelompok 1. Baris dulu. Ya, mulai. Ayo, kami dari kelompok 1 menyaksikan hasil diskusi kami. Raja Daud. Nomor 1, Raja Daud. Nomor 2, karena hanya pada Allah manusia mengalami kebahagiaan sejati. Nomor 3, Yerobeam. 4, yang menyembah dewa-dewa dan Baal. Kami dari kelompok 2 akan melaporkan hasil diskusi kami. Nomor 1, Daud dan Salomo. Nomor 2, karena kedekatan dengan Allah, dengan berdoa dan memuliakan Allah, bangsa Israel mengalami keadilan, terlindung dari bencana, dan mereka merasa aman dan damai. Nomor 3, Yerobeam. Nomor 4, dewa-dewa dan Baal. Kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan Melaporkan melaporkan hasil diskusi kami. Nomor 1, oleh Raja Daud dan Raja Salomo. Nomor 2, karena mereka selalu berdoa dan memuliakan Allah. Nomor 3, dipimpin oleh Yerobeam. Nomor 4, dewa-dewa dan Baal. ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 3. Ya, mari kita tepuk tangan sekali lagi. Ya. Tepuk semangat. Ya. Ya, anak-anak, sekarang kita mau ulangan atau evaluasi. Ada pertanyaan. Lihat di papan tulis. Ya, siapa yang nomor 1? Siapa yang memimpin kerajaan Israel setelah Daud dan Salomo meninggal? Nomor 2, apa yang dibuat oleh bangsa Israel sehingga Tuhan marah atau murka terhadap mereka? Nomor 3, bangsa Israel tidak lagi menyembah Allah. Siapa yang mereka sembah? Nomor 4, mengapa sikap menjauhkan diri dari Allah sama dengan menjauhkan diri dari kebahagiaan? Nomor 5, apa itu berhala modern? 5 nomor. Ya. Silakan kerja mengajar sekarang. 10 menit saja. Ya, kerja sudah.
Tidak. Ya. Coba barangkali Ibu sampaikan kekurangan Ibu dan kelebihan Ibu. Coba siapa yang mengungkapkan Ibu punya kekurangan? Waktu Ibu beri penjelasan tadi, Ibu ada kekurangan dan kelebihan. Ya. Tidak ada kekurangan. Siapa lagi? Tidak ada kekurangan. Terima kasih atas penilaian. Ya. Baik. Ibu baik. Ya, terima kasih banyak atas penilaiannya. Jadi sekarang kita berdiri. Nah, kita tutup kita punya pelajaran ini dengan doa penutup. Ya, saya minta Kenan untuk memimpin berdoa. Ya. Ibu dan teman-teman, marilah kita dengan berdoa dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu atas perlindungan-Mu dari tadi hingga sekarang ini. Sekarang kami mau pulang, hingga kami dalam perjalanan pulang, agar kami tiba di rumah dengan selamat. Namun kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya.